Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas dan menganalisis proposal yang dibuat oleh salah satu siswa. Nah, proposal yang dibuat ini merupakan proposal penelitian, bukan proposal acara atau kegiatan. Nah, karena agar nyambung dengan materi berikutnya, yakni karya tulis ilmiah. Langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah karya dari salah seorang siswa yang sekarang sudah kelas 12 atau bahkan sudah berkuliah. Nah, kita lihat strukturnya. Dalam proposal tentunya ada struktur yang harus dipenuhi karena proposal ini merupakan bagian dari karya ilmiah. Jadi struktur yang dibuat pun harus sistematis atau berurutan. Kira-kira ada apa saja yang pertama? Jadi di bagian pertama proposal tentunya ada halaman judul atau cover. Nah, dalam cover tersebut seringkali kita bingung apa sih yang kita tulis. Nah, yang ditulis dalam cover proposal yang paling atas itu judulnya. Kira-kira judul yang akan kita angkat apa? Nah, judul proposal penelitian harus memperlihatkan masalah, ya, karena sejatinya penelitian itu memecahkan masalah, bukan menambah-nambah masalah. Jadi harus terlihat kira-kira masalahnya apa yang akan kita angkat. Nah, di sana diangkat masalah tentang persepsi siswa kelas 11 IPS 5 di SMAN 3 Kabupaten Tangerang terhadap mata pelajaran matematika. Nah, kita lihat ternyata ada tidak sih masalahnya? Apakah persepsi siswa itu bermasalah terhadap matematika? Nah, kita ulas dulu judulnya. Jadi untuk judul proposal yang memang ditulis dengan huruf kapital semua dalam cover, dalam halaman judul. Kemudian judul pun juga harus spesifik. Jangan sampai umum banget. Contohnya persepsi siswa di Indonesia atau siswa saja. Itu kan tidak spesifik karena banyak siswa itu ya. Jadi harus jelas siswa di daerah mana, di sekolah mana. Mengapa? Untuk memudahkan kita dalam meneliti. Jadi tidak terlalu banyak data yang nanti akan kita olah. Kemudian juga setelah judul nanti ada identitas. Ini karya tulisnya berupa apa? Apakah proposal, apakah makalah, apakah skripsi, dan sebagainya. Kemudian ada keterangan diajukan untuk apa. Tentunya setiap karya itu ada maksud ya, atau tujuan diajukannya untuk apa. Nah, dalam hal ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat pemenuhan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini tergantung mapelnya. Disusun oleh Muhammad Rivaldi. Kemudian ada nomor identitasnya, nomor identitas siswa biasanya. Kemudian ada logo lembaga atau logo sekolah. Nah, untuk logo ini ada juga lembaga yang menyimpannya itu sebelum nama. Jadi logo dulu baru nama. Ada juga lembaga yang menyimpan nama dulu baru logo. Jadi setiap lembaga memang punya kebijakan berbeda untuk tata letak ya dalam halaman judul. Sah-sah saja silakan. Kemudian di paling bawah, nah umumnya ada identitas lembaganya. Jadi program studinya, jurusannya, kalau kampus itu biasanya ada fakultasnya, dan tahun pembuatannya. Nah, semuanya rata tengah ya. Jadi rata tengah pakainya. Untuk judul, jadi untuk judulnya dikapitalkan semuanya. Nah, untuk yang lainnya menyesuaikan, tidak usah kapital, dan di akhirnya kapital semua nih untuk identitas program studi atau lembaga. Nah, setelah judul dalam struktur proposal itu ada yang lengkap ya. Lembar pengesahan ya, karena nanti akan disahkan oleh pembimbingnya.
Jadi bukti bahwa sudah selesai mengerjakan proposal dan proposalnya siap lanjut ke tahap berikutnya atau ke tahap penulisan makalah atau karya ilmiah. Bisa jurnal, bisa makalah. Nah, dalam lembar pengesahan, untuk teknisnya penulisannya, lembar pengesahan itu ada judulnya. Tinggal di copy saja judul yang tadi ada di halaman awal, dikopikan, kemudian nama kalian. Nah, cuma bedanya tidak ada logo dalam lembar pengesahan. Nomor identitas kalian, kemudian disetujui dan disahkannya oleh siapa, tergantung yang membimbing kalian siapa. Nah, secara umum untuk lembar pengesahan itu berisi judul, kemudian nama dan pembimbing kalian ya yang menyetujui dan mengesahkan. Kalau pembimbingnya ada 2 ya berarti 2, tulisnya silahkan, tergantung. Lanjut ke kata pengantar. Jadi setelah cover lembar pengesahan ada kata pengantar. Nah, biasanya berisi ucapan terima kasih. Ya. Ucapan terima kasih, kemudian beranggapan bahwa karya yang dimuat itu atau karya yang dibuat itu banyak kekurangan. Ini umumnya seperti itu. Nah, ini contohnya kata pengantar. Jadi ada puji syukur, ucapan terima kasih. Yang umumnya. Bahkan ada sekilas tentang penelitian yang dibuat. Silakan boleh ditulis dalam kata pengantar. Ada juga harapan-harapan ya. Ketika karya dibuat apa harapannya? Itu ada juga. Nah, itu isi dari kata pengantar. Nah, ini biasanya ada juga tanda tangan ya. Ini karena terpotong jadi tanda tangannya itu atau nama penulisnya itu masuk ke halaman berikutnya. Nah, jadi harusnya memang masuk ke lembar kata pengantar. Nah, ini karena kesalahan teknis mungkin ya. Baik, setelah kata pengantar ada daftar isi. Nah, daftar isi itu apa sih? Daftar isi itu memuat identitas halaman. Jadi untuk mempermudah juga pembaca nanti dalam mencari tema atau halaman-halaman kira-kira untuk latar belakang halaman berapa. Jadi mudah nantinya. Ini ada daftar halaman, identitas, judul, subbab juga ada di sini ya di daftar isi. Nah, harusnya rata ya. Ini agak kurang rata nih. Mungkin kesalahan teknis. Ditulis kata pengantar. Nah, ditulisnya dari kata pengantar, jangan dari cover ya ditulisnya. Dan biasanya kata pengantar daftar isi itu harusnya menggunakan Romawi I ya. I2, I3, I4 itu sampai daftar isi atau daftar tabel kalau ada tabel. Nah, angka itu mulai digunakan mulai dari bab 1 harusnya. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3 atau latar belakang itu baru mulai pakai angka. Nah, ini sudah menggunakan angka dari awal. Ini perlu direvisi. Nah, ini namanya daftar isi. Jadi kalau ingin tahu secara singkat kira-kira isi dari proposalnya apa, nah tinggal lihat di daftar isi. Ini belum diedit ya. Nah, untuk proposal, memang pada umumnya proposal penelitian itu ada yang menggunakan bab dan ada juga yang tidak menggunakan bab. Jadi langsung menggunakan poin-poin saja. Jadi misal poin 1 itu judul penelitiannya apa, poin 2 latar belakangnya, nah tidak menggunakan bab, ini boleh saja silakan, tidak masalah. Karena tidak sedikit kampus atau lembaga-lembaga pendidikan juga menerapkan sistem seperti ini untuk proposal. Karena untuk
penggunaan bab itu biasanya digunakan saat menulis jurnalnya atau karya ilmiahnya, makalahnya. Nah, kita lihat di sana judul penelitiannya tadi sudah diulas, cuma untuk judul penelitian di bagian setelah daftar isi ini tidak dikapitalkan semua ya. Dia menggunakan petik ganda. Tuh, persepsi siswa dan huruf awal tiap katanya kapital. Itu yang bakunya, kecuali untuk konjungsi dan kata depan. Nah, setelah judul penelitiannya diulas, kemudian juga ada latar belakang masalah. Ini penting karena harus diulas juga alasan-alasan kita mengapa kita mengangkat judul tersebut. Nah, jadi inti dari latar belakang masalah, selain kita mengulas masalah yang terjadi, kita juga menyampaikan alasan-alasan kita mengapa kita mengangkat judul tersebut. Alasannya apa? Pentingnya apa? Nah, kalau tidak penting ya berarti tidak usah diteliti. Kalau nggak ada masalah ya udah berarti tidak usah diteliti, karena hakikat penelitian ya menyelesaikan masalah selain menambah pengetahuan. Nah, biasanya di bagian latar belakang ini diuraikan dulu masalahnya apa. Bisa juga definisi-definisi, sejarah, awal mula munculnya masalah, contoh-contoh kasus. Nah, ini diuraikan di bagian latar belakang masalah. Nah, ini contoh dari latar belakang masalah yang dibuat oleh Rivaldi. Jadi Rivaldi mencantumkan dulu definisi. Jadi matematika adalah salah satu mata pelajaran akademik yang wajib diberikan. Diuraikan dulu latar belakangnya tentang matematika. Nah, kemudian ketika mengutip, nah contoh ada kutipan ya, hal ini senada dengan yang disampaikan Wahyudi. Nah, ini cara mengutipnya. Jadi nama ya, nama kemudian dalam kurung tahun. Nah, boleh juga ditambahkan halaman. Silahkan. Kalau kita mengutipnya utuh ya apa adanya. Tapi kalau kita menggunakan parafrasa ya, menggunakan bahasa kita juga dicampur dengan bahasa kita, nah itu cukup dengan nama dan tahun. Dan jangan ditulis dengan nama lengkap. Cukup ambil nama paling belakang tanpa gelar ya. Jadi kalau penulisnya punya gelar, misal doktor, itu tidak usah pakai gelar dalam pengutipan. Cukup nama paling belakangnya saja. Nah, selain definisi juga disajikan masalahnya apa. Jadi kalau tidak ada masalah ya bukan latar belakang masalah namanya. Nah, itu dari isi latar belakang masalah. Jadi harus terlihat masalahnya apa. Nah, di sini masalahnya ternyata ada anggapan. Buat apa capek-capek belajar rumus Pitagoras? Memangnya nanti kalau sudah kerja kita bakal menghitung panjang segitiga. Nah, itu contoh dari masalah yang diangkat oleh Rivaldi. Ini ada uraian juga beberapa masalah lain. Jadi kita bisa mengambil contoh kasus ya yang real, yang pernah terjadi tentang matematika dalam hal ini. Jadi sesuaikan, kalau judul kalian tentang IPS ya silakan cari masalah-masalah terkait IPS. Di SMA yang lain ada masalah juga ternyata. Nah, setelah diuraikan masalah-masalah, tentu kita juga harus menyampaikan pentingnya penelitian kita. Mengapa penting? Nah, itu penting juga ya diuraikan dalam latar belakang masalah. Nah, biasanya pentingnya itu disampaikan di bagian akhir atau di paragraf-paragraf terakhir nih contohnya. Dengan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengulik lebih jauh tentang berbagai pandangan. Nah, ini penting karena dia tertarik, kemudian ada masalah juga. Kemudian juga bisa membantu pihak guru ya dalam memahami cara belajar, ini kan jadi penting. Nah, ini dari latar belakangnya. Jadi ada definisi dulu, ada asal-usulnya, kemudian ada masalah-masalah yang terjadi terkait
penelitian tersebut, dalam hal ini matematika. Kemudian ditegaskan mengapa penting, alasannya apa, mengapa memilih judul ini. Nah, setelah latar belakang, dibuatlah rumusan-rumusan masalah. Kalau yang versi lengkap ada batasan masalah, jadi dibatasi dulu kira-kira masalahnya apakah matematika untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu boleh, silakan. Jadi membatasi agar tidak melebar. Atau ada juga yang langsung ke rumusan masalah. Nah, dalam hal ini dia langsung rumusan masalah. Nah, kira-kira seperti apa membuat rumusan masalah? Nah, hindari membuat rumusan masalah yang bisa dijawab dengan singkat. Misal, apakah matematika sulit? Nah, jadi kalau kita membuat rumusan masalah apakah matematika sulit, tentunya jawabannya kan hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak. Nah, berarti nggak usah diteliti kalau seperti itu. Jadi hakikat penelitian itu menguraikan masalah, diuraikan. Jadi tidak hanya dijawab dengan iya atau tidak. Jadi coba buat rumusan yang jawabannya itu uraian, menguraikan secara rigid, secara lengkap. Nah, contoh kita lihat. Apa saja faktor yang membuat siswa? Nah, apa saja faktor? Ketika ditanya faktor tentunya akan banyak hal ya, bisa terjadi banyak hal. Nah, butuh juga penguraian. Nah, ini bisa digunakan sebagai rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian bagaimana solusi? Nah, bagaimana? Berarti kalau kita bertanya bagaimana, tentu ada tahapan-tahapan atau cara-cara yang juga membutuhkan uraian. Nah, jadi bisa digunakan sebagai rumusan masalah. Dan juga rumusan masalah itu harus sesuai dengan judulnya. Ya, jangan di luar judul. Misal ini kan matematika. Nah, kita buat rumusannya bagaimana olahraga yang baik. Nah, itu kan gak nyambung. Karena membahas matematika tapi kita malah merumuskan masalah tentang olahraga. Kemudian rumusan yang ketiga, bagaimana cara membuat siswa. Nah, ini juga sama, butuh uraian yang kompleks. Ini contoh dari rumusan masalah. Dan jumlah dari rumusan masalah bebas, terserah kita. Kita menemukan berapa masalah atau berapa masalah yang akan kita uraikan atau kita pecahkan dalam penelitian tersebut, silakan. Tergantung peneliti. Nah, setelah masalah muncul tujuan ya tentunya. Nah, tujuan ini tinggal buat versi kalimat beritanya saja dari rumusan masalah. Ya, kalau yang pertama faktor, kedua solusi, ketiga cara, ya berarti tujuannya pun untuk ya mengetahui faktor, solusi dan cara. Jadi harus sesuai, nyambung antara rumusan dengan tujuan, harus nyambung. Rumusannya 3, tujuannya pun 3. Nah, ada juga yang menggunakan hipotesis ya. Jadi hipotesis ini jawaban sementara. Jadi peneliti bisa menduga jawabannya apa gitu, silakan. Ada juga yang tidak. Jadi ini anggapan sementaranya. Jadi ada faktor ya yang mempengaruhi, ada internal, ada eksternal. Ini dugaan awal aja sebelum nanti diuraikan di bab 4 ya, di makalahnya. Nah, ini kan proposal itu belum mengulas pembahasan, jadi boleh silakan menggunakan hipotesis atau dugaan sementara. Ada juga yang langsung ke manfaat. Nah, hati-hati bedakan tujuan dengan manfaat. Jadi dalam penelitian, kalau tujuan itu patokannya rumusan masalah, jadi sesuai dengan rumusan masalah. Kalau manfaat dalam penelitian biasanya dibagi dua. Ada manfaat secara praktis ya, untuk peneliti apa manfaatnya. Ya, untuk orang lain apa manfaatnya, harus ada. Dan manfaat secara teoretis atau secara keilmuan itu harus ada. Nah, ini secara teoretisnya, jadi untuk menambah hazanah tentunya dalam bidang pendidikan. Kemudian secara praktis ya, manfaat untuk orang lain apa, dalam hal ini guru misal boleh, peneliti boleh silahkan, atau siswa boleh silahkan. Jadi sesuaikan dengan penelitian kalian. Apa manfaat penelitian kalian?
Harus punya manfaat penelitian tuh. Nah, selanjutnya tadi ada batasan masalah ya, batasan penelitian. Gunanya apa batasan tuh? Jadi untuk membatasi agar tidak terlalu melebar. Penting dalam penelitian. Jadi agar kita tidak capek mengolah data, tidak kebanyakan yang kita teliti, boleh silakan dibatasi ya. Dispesifikasi silakan boleh agar lebih spesifik. Tidak melebar. Nah, ini dibatasi. Mungkin ada banyak jumlah siswanya, dibatasi boleh hanya beberapa saja. Kemudian juga kelasnya, sekolahnya dibatasi agar mempermudah dalam proses penelitian. Nah, setelah dibatasi, kemudian ada tinjauan pustaka. Ya, atau landasan teori, ada juga yang pakai seperti itu. Nah, jadi ini yang menyebabkan penelitian itu disebut ilmiah karena menggunakan teori ya. Jadi tidak hanya menggunakan asumsi atau pendapat pribadi, tapi juga mengkombainnya atau mengkomparasikannya dengan teori-teori yang sudah teruji, yang sudah ada. Nah, tinjauan pustaka atau meninjau kembali teori-teori yang ada. Dalam tinjauan pustaka ini biasanya berisi teori-teori tentang judul. Nah, karena judulnya tadi persepsi. Nah, cari tahu dulu kira-kira apa sih persepsi, dijelaskan dulu. Nah, tentunya penjelasan tersebut harus berdasar ya. Menurut siapa? Ahlinya siapa ahlinya? Nah, di sana Purwodarminto. Silakan boleh juga menurut kamu, silakan dalam kamus apa, silakan. Jangan lupa cantumkan tahun ya. Jadi dalam mengutip juga harus jelas dan lengkap. Kalau tidak jelas nanti plagiat namanya. Mencuri karya orang lain. Nah, di sini ada matematika, peran guru, sesuaikan saja ya dengan judul yang kalian angkat atau masalah yang kalian angkat. Ini teori-teori yang digunakan atau tinjauan pustakanya. Nah, kemudian ada metodologi penelitian. Ini pun yang membuat proposal itu disebut ilmiah. Ya, proposal penelitian yang ilmiah karena ada teori dan ada metode, cara. Jadi metode itu cara kita mendapatkan data, cara kita mengolah data. Ya, datanya berupa apa saja harus jelas. Memang rumit. Ya itulah ya proses. Tapi nanti hasilnya luar biasa. Nah, metode penelitian biasanya pakai apa? Jadi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada yang campuran. Nah, ini bakal juga nanti buat kalian berkuliah. Ya, pelajari metode cara. Kalau kualitatif berarti nanti datanya kita deskripsikan. Ya, tidak berdasarkan, tidak pakai rumus-rumus tertentu. Ya, tidak pakai rumus statistika, tidak usah, tidak masalah. Kecuali kuantitatif, jumlah. Jadi harus dihitung nanti berapa jumlahnya sehingga kita bisa menyimpulkan nanti. Nah, di sini dia pakai metode kuantitatif. Jadi dia menghitung nanti jumlah siswa yang mungkin memiliki persepsi A berapa persen. Jadi persentase nanti mungkin akhirnya. Kita lihat. Nah, dalam metode juga harus jelas datanya berupa apa, sumbernya dari mana. Di sini datanya persepsi ya. Siswa kelas 11, sumbernya itu dari siswa kelas 11 IPS 5. Ya, dari angket yang dia buat nanti sebagai instrumen. Jadi angket itu instrumen sebenarnya. Ya, jadi kalau ingin menggunakan angket, kuesioner, ya wawancara, nanti disimpannya di bagian instrumen penelitian. Instrumen juga ada di metode, ya bagian dari metode penelitian. Nah, ini instrumennya. Jadi setelah metode penelitiannya jelas, datanya jelas, sumber dari mana, nah tulis instrumennya apa. Kalau kita menggunakan alat,
Jadi instrumen itu alat untuk mendapatkan data. Ya. Jadi alatnya apa? Ada yang menggunakan wawancara, silakan. Kalau menggunakan wawancara, nah tuliskan kira-kira daftar tanyaannya apa yang mau kita tanyakan. Itu harus ada juga dalam proposal penelitian. Nah, karena dia di sini menggunakan wawancara, nah ini ada pedoman wawancaranya harus jelas. Nah, biasanya kalau bingung dibimbing nanti oleh pembimbingnya. Seperti apa membuat pedoman wawancaranya, daftar tanyaannya agar tidak salah-salan. Itu ada proses bimbingan namanya. Ini contoh yang dia buat. Jadi diisi nanti oleh responden. Itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ada skornya. Silakan. Gaya belajar siswa, kemudian nah, setelah jelas apa yang mau ditanyakan ya di instrumen. Nah, kita agendakan kira-kira kapan kita melakukan penelitian, penentuan tema, judul, rumusan dan sebagainya. Ini pun harus jelas ya dalam proposal. Nah, karena ada juga proposal yang memang diajukan untuk mendapatkan dana ya, penelitian ada. Jadi ketika kita ingin meneliti tapi kekurangan dana, ya bisa kita ajukan penelitian kita ya agar mendapatkan bantuan dana. Nah, tentunya ya yang memberikan dana tersebut ingin tahu lebih jelas seperti apa proposalnya. Nah, oleh karena itu proposal yang kita buat memang harus sejelas-jelasnya, sedikit mungkin ya, kapan pelaksanaannya, metodenya apa, masalahnya apa. Nah, itulah pentingnya. Mengapa harus jelas, harus lengkap. Nah, di sini terlihat jelas. Nah, sebenarnya tidak usah menggunakan hari pun tidak masalah. Cukup bulan, minggu keberapa, tahun berapa, itu boleh juga silakan. Tidak harus Rabu 5 Januari, tidak harus. Atau boleh menggunakan rentan waktu. Misal penentuan tema, kita buat tabelnya dari Januari sampai Februari, diarsir. Silakan boleh. Banyak modelnya. Jadi tidak harus menggunakan Rabu 15 Januari 2020, tidak harus. Nah, setelah diagendakan, jadi agenda ini masih masuk ke dalam metode ya. Dituliskan oleh kita daftar pustakanya. Jadi daftar pustaka ini kumpulan referensi yang kita gunakan. Nah, agar kita tidak disebut dengan plagiat. Kalau kita tidak menggunakan daftar pustaka, nah otomatis kita disebut plagiat karena kita mengutip tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, ini cara menulis daftar pustaka. Jadi nama, kemudian tahun, judul, tempat terbit ya dan penerbitnya. Kemudian perhatikan juga tanda bacanya. Nah, jika ada lampiran, silakan boleh dicantumkan lampiran dalam proposal. Biasanya lampiran itu dicantumkan setelah daftar pustaka. Jadi urutannya daftar pustaka dulu, baru lampiran. Jadi paling akhir lampiran tuh. Nah, itu dia contoh dari proposal penelitian yang dibuat oleh salah satu siswa. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Selamat berpraktik. Jika ada pertanyaan silakan boleh disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.